sama-sama katakan Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Atas bukit jauh, nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota.
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. My soul, sing His praise again. Yeah, you've given me so many reasons. I've got to praise again. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything You've done for me. I've got joy. Oh, thank You, Lord. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Shalom Goal Sisi. Senang sekali melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan sukacita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, dengan kerinduan yang sama, mari kita taruh hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dijamah Tuhan selama ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, mengawali ibadah kita di bulan September ini. Kita akan menyatakan pengakuan iman GBI. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita
dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, mari kita tundukkan kepala untuk memulai ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami, Engkau selalu menemani kami Bapa. Banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin Tuhan, Engkau berserta kami. Dan tiba saatnya Tuhan, di tempat ini, kami dengan kerinduan yang sama, ingin menaikkan pujian kami, syukur kami, mazmur kami yang terbaik, hanya untuk satu nama saja, Yesus Kristus. Bertahtalah Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Lawat setiap anak-anak-Mu yang hadir. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ini pengakuan dengan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti setiap kami. Dengan iman-Mu, mari nyatakan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Nyatakan dengan iman. Allah mengerti. Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Amin. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Oh, kami mengerti Engkau Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Tapi satu kami yang percaya Tuhan, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Nyatakan imanmu di hadapannya. Sama-sama katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
Engkau adalah sumber kekuatan kami. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi. Tapi satu yang kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami. Engkau menggenggam tangan kami. Mari jemaat Tuhan, bangkitkan imanmu. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Katakan dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Engkau mengerti setiap kami Tuhan. Segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, kami menyatakan Engkau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Sambil mengangkat tanganmu, katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Ini iman kami Tuhan. Kami mau percaya segala persoalan yang kami hadapi, katakan di hadapannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi dengan imanmu, katakan. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau mengerti kami, Kau peduli kami, Kau Tuhan yang peduli segala. Mari nyatakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan dia Allah yang peduli. Dia yang Allah mengerti. Dia mau menggenggam tanganmu. Di setiap persoalanmu, Dia mau nyatakan kebaikannya.
Mungkin banyak persoalan dalam kehidupan kita, tapi kita adalah umat yang berdosa di hadapannya. Tapi Dia tidak pernah menilai setiap umatnya. Dia mau menolong setiap kita, tanpa memandang siapa kita. Kadang kita jauh daripadanya, tapi Dia selalu menyertai kita. Katakan terima kasih Tuhan. dalam kehidupanku. Ku berharap padamu Yesus. Kau selalu sertai. Kau menyertai hidup kami. Mari jemaat Tuhan, masih tetap dalam hadirat-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah, tempat perlindungan kami. Amin. Engkau Allah kekuatan kami, Amin. sebagai penolong kami. Yes Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur di dalam-Mu. Ya Tuhan. Dalam keadaan kami, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan hati kami bersuka cita. Amin. Sekali lagi Tuhan, hati kami mau bersuka cita. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepadanya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan,
hatiku. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Angkat tanganmu. Apapun yang terjadi Tuhan, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganmu. Katakan di hadapannya, apapun yang terjadi Tuhan, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari nyatakan imanmu di hadapannya. Katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Nyatakan, bangkitkan hatimu di hadapannya. Katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan, kami mau bersuka cita. Apapun itu Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya. Sambil mengangkat kedua tanganku, katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat untuk-Mu Tuhan. Iman kami mau berkata, apapun yang terjadi Tuhan, amin. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus kita. Kami bersuka cita pada malam hari ini Tuhan. Dengan iman kami mau katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tetap sukacita selalu ada bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan kami akan merayakan kebaikan-Mu, kemenangan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Sebab kami ada pada malam hari ini Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
bersuka cita menikmati kemenangan yang kami terima daripadamu Tuhan. Kau membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Yeah. Let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Menghibur bagi diriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Satu-satunya sumber kemenangan dalam kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Posisi, come on. Meskipun musuh di depanku, dan menghadang ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berlaksa di sisi kanan kami Tuhan Yesus. Ku tahu Engkau bersamaku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Let's go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini adalah orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, satu suara katakan. Kaulah kuatku, perlindunganku, Allahku, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan mana tangannya buat Tuhan Yesus kita. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, yes. Gunung batu kami Tuhan Yesus. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorak yang paling
dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh dari samping kiri kanan katakan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lebih lagi malam hari ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Come on. Mari kita bersuka cita atas kemenangan yang kita terima dalam kehidupan kita. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya. katakan, menciptakan. Kebesaran kuasa Jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan. Ku menjadi kuat, ku menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Ku menjadi kuat, ku menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Katakan. Terang di Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, generasi terang. Haleluya. Katakan, bentuk serupa dengan diciptakan. tujuan yang mulia. Hidup kami Tuhan akan menjadi terang. Terang keselamatan dunia, Dengan iman katakan, menciptakan kebesaran nama-Nya. menciptakan. Menciptakan kebesaran kuasa. Are you ready? Come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, Kau jadi pemenang dan terang di dunia. jadi terang di dunia. Ku mau menjadi Kuat, Ku mau menjadi hebat, Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. terang. Come on kaca. Serukan. Say, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat Tuhan Yesus. Kami menjadi pemenang di dunia. Jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi Hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Come on, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Serukan, terang di dunia. Nyatakan, terang di dunia, terang di dunia. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Goal Sisi. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian double predestination atau predestinasi ganda. Untuk minggu ini pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya,
Apakah doktrin predestinasi ganda itu alkitabiah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Bethel Indonesia menolak paham predestinasi ganda karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sisanya untuk dibinasakan. Manusia yang menolak Allah akan binasa, sedangkan manusia yang menerima anugerah keselamatan akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 9 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Mari jemaat Tuhan, malam hari ini siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penopang dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Menggantikan setiap nyawa kami Tuhan. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa. Ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang melayakkan setiap hidup kami. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu yang kami terima.
Sama-sama kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Jadilah aku hidup biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat betapa Kaulah yang akan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ku bersyukur padamu. Mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, pujian syukur, rasa syukur kami selalu naikkan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan, kami kembali disadarkan, hati kami dikalibrasi kembali. Sehingga waktu kami keluar dari tempat ini, kami bukan orang yang sama lagi. Hati kami ditransformasi, kehidupan kami diubahkan Tuhan. Kami mau biarkan malam hari ini Roh Kudus menguasai kami, firman Tuhan mengubahkan kami. Kami mau pasang telinga kami mau pasang konsentrasi kami mau pasang hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkaryalah malam hari ini, ubahkan setiap kami yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Cek, oke. Baik. Shalom. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat nih pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini, luar biasa ya. Ya. Di belakang saya hampir joget-joget, gitu ya. Ternyata luar biasa. Baik, mari kita buka bersama-sama dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Nah, judul khotbah kita hari ini adalah mengelola emosi yang negatif. Apa yang kita baca malam hari ini, saya yakin dan percaya akan menguatkan kita semua. Kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nah, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Cuma Tuhan ayat yang genap, yang mengerti boleh katakan amin. Baik, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sekali lagi 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua.
Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Baik, lepas dulu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, kita akan mengerti siapa itu Elia. Mungkin kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita mengerti Elia itu siapa. Elia ini nabi yang besar. Ya, kalau kita orang Israel itu mengenal dua nabi yang besar. Satu namanya Musa, satu namanya Elia. Dan mereka keduanya punya kesamaan. Kesamaan Elia dan Musa, mereka sama-sama bertemu Tuhan di namanya Gunung Horeb. Makanya di cerita kita yang ada yang terakhir, ya mereka bertemu dengan Tuhan nanti di Gunung Horeb. Nah, ingat waktu kejadian Yesus dimuliakan, ada dua sosok yang muncul di sana, yaitu siapa? Elia dan Musa. Sehingga murid-muridnya bertanya, apakah kami perlu mendirikan dua tenda lagi? Buat satu buat Elia, satu buat Musa, dan satu buat engkau. Nah, hal ini menarik, kenapa? Karena ternyata Elia ini adalah seorang nabi yang besar dengan pencapaian yang luar biasa. Status Elia sebagai seorang nabi itu bukan artinya dia anti yang namanya ketakutan. Karena kalau kita membaca ayat yang ketiga, saya bacakan ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, itu Elia, lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dengar baik. Elia yang seorang nabi yang besar, dia juga bisa takut. Statusmu sebagai seorang nabi, statusmu sebagai seorang yang dipakai Tuhan, itu bukan jaminan kalau kita tidak pernah merasakan takut. Dengar baik, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang besar, mau orang kecil, semuanya pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ada orang kaya yang takut hilang hartanya. Ya, ada orang miskin yang takut besok tidak bisa makan. Ada orang yang punya jabatan tinggi takut kehilangan jabatannya. Ada juga orang yang pacaran takut hilang pacarnya. Halo? Yang bagian terakhir gak ada yang amin. Gak berani, gak diakui. Saya bilang samping kirimu, gak diakui kah? Halo? Habis itu jangan ditanya ya, kau takut kehilangan saya kah tidak? Gitu ya. Jangan ditanyakan, itu bisa membuat berantem. Ya, saya punya pengalaman akan hal itu dan jangan dicoba-coba ya. Bahkan pendeta pun yang berdiri di depan sini semuanya juga takut mati. Ada ketakutan tersendiri. Apalagi dengar ancaman Isabel yang seperti itu ya. Namanya saja bikin nyebelin, Isabel. Ya, nyebelin banget. Bukan hanya itu. Kalau mau lihat ini Elia, pencapaiannya itu luar biasa. Elia pernah membangkitkan orang mati. Elia pernah bilang hujan gak boleh turun. Gak turun itu hujan. Elia pernah merasakan pemeliharaan Tuhan di tepi sungai Kerit. Elia pernah ngomong hujan turun tuh hujan. Elia pernah dia bertanding sama nabi Baal dan dia menang. Dia turunkan api dari langit. Turun tuh api dari langit. Elia pernah menang lawan 450 nabi Baal dan dia sembelih semua itu 450 nabi Baal. Dan dia menang. Tapi lihat betapa besar pencapaiannya Elia. Diancam oleh seorang ratu yang nyebelin namanya Isabel itu. Dia juga tetap takut. Setiap orang punya ketakutan. Elia mengadakan mujizat, memerangi Nabi Baal, toh dia tetap bisa takut dan lari. Ya. Nah, saya mau kasih tahu, tidak ada satu manusia pun
yang hari ini hadir di tempat ini, statusnya apapun, sebesar apapun imannya, dia tetap mengalami tekanan dan ketakutan dalam hidupnya. Saya akan sebutkan kenapa. Orang takut itu belum tentu karena imannya tidak ada, belum tentu. Ya. Justru dengan ketakutan itu, dengan karena ada tekanan dan ketakutan itu menunjukkan sebenarnya siapa kita ini. Ya, Mazmur berkata kita ini adalah manusia dari debu dan tanah. Status apapun kita, itu menunjukkan kita itu lemah di hadapan Tuhan. Ya. Karena kalau ditarik garis benang merahnya, seringkali Elia menunjukkan sisi manusiawi yang sering kita alami. Takut dan tertekan itu sering kita alami setiap hari. Ya. Bukan karena seorang engkau kurang rohani, bukan. Bukan karena engkau juga kurang baca Alkitab, mungkin kau sudah doa tiap hari. Tapi sering ada ketakutan yang muncul. Nah, kita mau malam hari ini, kenapa bisa ada ketakutan dalam diri kita? Dengar baik. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa Tuhan instalkan beberapa hal yang kita bilang dengan emosi negatif. Tetapi Tuhan instalkan itu supaya kita tahu fungsinya. Nah, saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan kasih? Kalau rasa takut Tuhan kasih, saya bagi 3 kategori rasa takut. Yang pertama rasa takut secara naluri atau alamiah. Apa itu rasa takut yang alamiah atau biologis? Siapa yang di sini kalau misalkan ada api di sampingnya dia langsung tarik tangannya? Karena takut kebakar api. Mekanisme bertahan hidup, betul tidak? Siapa yang di sini naik ke atas tangga, naik ke lantai 10 baru lihat ke bawah, siapa yang kakinya tidak naik kere? Halo? Oh, saya jujur begini di doa. Ya. Itu karena ada naluri. Ya. Sama seperti yang dalam Elia. Begitu dengar ada orang membunuh dia punya naluri dan dia takut. Siapa yang waktu kerusuhan dia ketakutan juga. Lagi di motor, tiba-tiba ada orang lempar-lempar, cepat-cepat balik. Itu karena naluri bertahan hidup. Itu ada dalam diri kita dan Tuhan kasih itu supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi ketakutan itu diinstalkan Tuhan ya, supaya kita bisa melakukan itu. Dan itu bukan dosa. Ketakut yang kedua ada namanya takut yang sifatnya adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini melahirkan yang namanya hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Amsal berkata takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Kita juga punya itu. Dan yang ketiga ada rasa takut akibat karena dosa. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 10 berkata, aku takut sebab aku telanjang. Nah, ini takut yang lahir dari rasa bersalah. Siapa yang pernah merasa bersalah sama temannya? Salah picah. Tuduh-tuduh dia padahal bukan dia. Pasti merasa bersalah toh? Nggak berani muka dia, mau salaman. Siapa yang pernah begitu? Siapa yang pernah salah paham sama temannya? Dan dia tahu dia salah. Ya. Halo? Ya, itu juga rasa bersalah. Itu juga takut karena dosa. Siapa yang di sini kalau nyolong duit mamanya habis itu dilihat mamanya ketahuan, itu rasa bersalah juga muncul. Ya. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Atau cuman saya yang pernah nyolong duit? Halo? Ya, itu juga rasa bersalah. Dan itu ada, ya. Dan itu semua ada. Kita juga pernah ngalamin hal yang sama yang terjadi sama Elia malam hari ini yang kita baca. Dia mengalami takut biologis. Saya kasih tahu jalan ceritanya. Apa yang terjadi dengan Elia. Begitu dia ada ancaman dari luar membahayakan kehidupannya. Dikatakan dia bangkit lalu berdiri. Isabel akan membunuh dia. Ini ancamannya real. Bukan cuma kaleng-kaleng. Ya. Normal kalau kemudian Elia berpikir. Gue mau lawan atau gue mau lari. Dan dia pilih lari. Itu mekanisme dia bertahan hidup. Setelah dia lari, tahu Elia itu dia posisinya waktu diancam sama Isabel, dia itu ada di Israel. Israel itu Israel Utara. Dia lari 90 mil. 90 mil itu kurang lebih kira-kira 150 kilometer. Dari Israel menuju Beersheba. Ya, ini jalan kaki, bukan teleportasi. Jadi saya pastikan waktu dia ketakutan, dia lari cepat, dia cepat-cepat pergi dan dia mengalami yang namanya kelelahan fisik. Dan bukan hanya fisik yang mengalami kelelahan. Dia juga mengalami kelelahan mental. Dan imannya mulai goyah. Dia mulai berpikir rasa putus asa masuk ke dalam dirinya. Kemudian ada yang bisikin, kamu gak berharga, kamu gak benar. Apa yang terjadi sama Elia? Coba perhatikan nanti ayat yang ketiga. Dia ngomong,
ia tinggalkan bujangnya. Di situ dia merasa kesendirian. Lalu kemudian ayat yang keempat dia ngomong, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia merasa tidak berharga. Disebabkan karena apa? Pertama, takut, lelah fisik, jiwanya kena, kemudian imannya goyang. Yang mengakibatkan hubungan dia dengan Allah rusak. Karena sebelumnya dia percaya dengan Allah. Lalu kemudian apa? Dia pengen mati. Dia mengatakan, ia bahkan ingin mati. Cukuplah itu, ambillah nyawaku. Hei, mana Elia dulu yang bisa bunuh orang banyak, yang bisa membangkitkan orang mati. Kenapa sekarang pengen mati? Apa yang terjadi dengan Elia hari-hari ini? Mungkin kita juga alami. Dengar baik, Isabel masa kini itu bisa berbagai macam bentuknya. Isabel masa kini bisa berarti utang yang menumpuk, deadline yang menumpuk, konflik sama teman, konflik sama pacar, konflik di rumah tangga, polanya sama. Ya, kita coba bertahan hidup, tubuh merespon dengan cepat, tetapi fisik kita kemudian melemah, iman kita goyang. Kita mulai tanya sama Tuhan, Tuhan engkau ada gak sih? Kenapa engkau gak tolong saya? Nah, apa yang terjadi sama Elia yang dia alami terjadi juga hari-hari ini. Engkau mungkin yang sehari-hari ini seorang pengusaha menghadapi kenyataan tender gagal karena efisiensi. Berpikir toh, bagaimana saya mau biayai ini pegawaiku? Sudah tidak ada uang. Dipikir 2 hari, 3 hari tidak pernah makan. Akhirnya turun berat badan, asam lambung naik, sakit. Ya. Lalu kemudian dia bertanya, Tuhan engkau di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Engkau yang mahasiswa mungkin hari-hari ini. Isabel, ancamannya Isabel mungkin dalam bentuk tugas-tugas. Pernah yang di sini nilainya jeblok, kemudian kepikiran 3 minggu. Ya, perasaan saya tahu ini, saya tahu jawabannya. Ya. Kepikiran nilainya jelek. Kemudian gak makan lagi, gak berani makan, pacarnya gak pernah bisa, sulit untuk dihubungin. Diblok semua, mengalami kesendirian. Sudah itu sendiri, udah mulai pikiran-pikiran ini muncul. Kamu gagal jadi mahasiswa, lebih baik kamu menyerah. Muncul dalam dirinya, saya ini memang bodoh kayaknya. Tidak bisa saya seperti teman-teman yang lain. Kemudian itu menjadi perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri menjadi keputusasaan. Kemudian terjadi apa yang namanya hari-hari ini? Ya, banyak yang orang-orang bunuh diri, merasa gagal, merasa dan lain sebagainya. Itu karena ada ancaman dari luar. Ya, emosi yang negatif tidak dikelola dengan baik. Engkau yang mungkin ibu rumah tangga hari-hari ini ada baby blues syndrome, ya dia yang rawat anak, dia lain-lain sebagainya, ya sementara suaminya sibuk main game, nggak pernah bantu, dia kemudian merasa kayaknya saya gagal jadi orang tua, anakku menangis terus. Apa yang terjadi? Dia putus asa, kehilangan sukacita, rasa lelahnya bercampur dengan rasa bersalah. Dia bilang saya gagal jadi ibu, saya gagal jadi istri. Saya tidak mampu. Pada pernah yang ngalamin seperti itu. Di masa-masa itu, bukan hanya tubuhmu, jiwamu, tapi juga rohmu, imanmu pada Tuhan mulai goyang. Ini yang dialami oleh Elia saat dia diancam oleh Isabel. Kisah Elia malam hari ini memberi kita sebuah cermin. Rasa takut yang alami memang bukan dosa, tetapi kemudian bercampur dengan lelahnya dari fisik. Kemudian bercampur dengan hantaman di jiwa. Rasa takut itu bisa berubah menjadi keputusasaan. Dan ini yang perlu kita kelola malam hari ini. Yang mengerti katakan amin. Ini kita perlu kelola dengan baik. Nah, kabar baiknya malam hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita melalui perikop yang kita baca. Apa yang Tuhan pulihkan dan bagaimana dia memulihkan. Dan bagaimana peran kita di dalamnya. Yang pertama, dengar baik. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Tuhan mulai pemulihan Elia dengan pemulihan tubuh. Tuhan ngapain? Tuhan berikan Elia makan, minum, tidur dan istirahat. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 berkata begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lihat, perhatikan. Tuhan coba memulihkan tubuh Elia dulu. Nah, kenapa Tuhan memulihkan tubuh Elia dulu? Tuhan izinkan Elia tidur di bawah pohon arar dalam kesendirian dan keputusasaannya. Ya, karena begini, kelelahan berat yang dialami, ingat ya, dia berjalan 150 km, tiba di Beersheba, dia sendiri, lalu kemudian dia jalan lagi 1 hari,
ke padang gurun. Betapa lelahnya fisiknya. Dan seringkali kelelahan fisik itu membuat kemampuan otak kita untuk mencerna sesuatu menjadi rendah. Betul apa betul? Siapa di sini yang pada saat capek sekali, ambilkan dulu saya kecap. Diambilkan pisau. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Atau cuma saya sendiri? Ya, atau pernah ngalamin atau lagi kebingungan luar biasa, plus capek, ya, ambil dulu kunci mobil. Yang diambil iPad. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Atau cuma saya doang? Ya. Tuhan tahu kalau orang sedang mengalami kelelahan fisik yang luar biasa, yang dibutuhkan adalah istirahat. Nah kalau kau ngalamin hari-hari ini, ngalami apa yang seperti Elia, mungkin jawabannya pertama kau perlu istirahat. Sama-sama katakan istirahat. Istirahat, makan dan minum. Pola pemulihan Tuhan sederhana. Ya, dimulai dari kebutuhan fisik dulu dipenuhi. Karena begini, kalau fisiknya sudah penuh, perutnya sudah terisi, maka nanti Tuhan kasih instruksi, dia pasti dengar. Kenapa? Kemampuan konsentrasi dia sudah membaik. Dengar baik, Tuhan peduli sama kebutuhan fisikmu. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia lihat orang 5.000 orang makan, dia kasih makan. 5.000 orang lapar, dia kasih makan. Ada orang lumpuh, dia kasih sembuhkan. Orang buta dia celikan matanya. Kenapa? Dia peduli sama kebutuhan fisikmu. Dia peduli dengan tubuhmu. Lah apa kabar kamu? Halo? Ya, kalau Tuhan peduli dengan kebutuhan fisikmu, apa kabar kita? Apakah makanan kita bergizi? Atau Indomie terus setiap hari? Halo? Ya. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, Tuhan peduli akan hal itu. Dia tahu tubuh kita batasnya sampai di mana. Ya. Makan yang teratur, minum yang teratur. Ya, nutrisi butuh. Kalau butuh buah ke Gen Fresh. Ya, itu iklan. Jalan Parumpa, Ruko, Lagon. Ya. Halo? Tuhan tahu kebutuhan fisik kita dan dia mau pulihkan itu dulu supaya dia bisa berbicara kepada jiwa kita dan roh kita. Makanya kalau engkau sedang lelah fisik, istirahat, jangan balik TikTok. Jangan kayak lagunya Juan Jerry, tahu lagunya Juan Jerry? Tak bola balik. Tahu tak bola balik? Waktu tidur kau pakai buat live TikTok. Waktu belajar kerja tugas dipakai buat ngapain? Pacaran. Saya mau kasih tahu, kita sudah belajar minggu lalu. Kita belajar minggu lalu kalau ada sesuatu tugas atau pekerjaan, jangan suka ditunda-tunda. Yang pernah tahu, yang pernah dengar, katakan amin. Ya, tahu nggak? Kalau kau tunda-tunda pekerjaan itu terbalik. Kalau engkau tunda-tunda pekerjaan itu sebenarnya kau sedang boros sama waktu. Sama-sama katakan boros waktu. Ingat, kalau tunda-tunda pekerjaan boros waktu. Kalau kau mengerjakan pekerjaan sesegera mungkin lagi hemat waktu. Iya kan benar, logikanya kan begitu. Kalau kita nggak segera kerjakan, kita tumpuk tuh pekerjaan. Ternyata waktu kita pendek waktunya, berbanding terbalik. Kalau uang lu simpan, nabung. Uang dibiarin, ya boros. Tapi kalau masalah waktu itu kebalikan. Makanya kalau ada kerja tugas, ada dikasih tugas sama dosen, langsung kerjakan. Kalaupun mandek nggak apa-apa, yang penting sudah 50%. Yang mengerti katakan amin. Jangan suka tunda-tunda pekerjaan. Ya, jangan suka itu waktu dibolak-balik. Dan pengganggu terbesar waktu itu biasanya juga itu pacaran. Ya, kalau memang belum siap, belum siap waktunya untuk pacaran, jangan coba-coba. Karena dia akan merusak waktu-waktu yang lain. Waktumu nggak nambah. Apalagi kalau pacarnya 3. Haleluya. Ya. Bertobat. Ya. Firman Tuhan malam hari ini karena Tuhan peduli dengan tubuhmu dan Tuhan tahu keterbatasanmu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau waktunya istirahat, istirahat. Kalau waktunya makan, makan. Ada banyak orang sakit asam lambung, GERD-nya naik, kenapa? Waktunya makan dia pergi main game. Ya. Waktunya ya. Kak, tapi saya lagi canggih sekarang kak. Apa? Saya makan sambil live TikTok. Oh ya sudah gak apa-apa, yang penting makan. Kan begitu. Ya karena zaman sekarang canggih-canggih jawabannya. Itu ya. Tapi gunakan waktu itu dengan baik. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita ada bagiannya masing-masing.
Nah Tuhan juga tahu, makanya saya kasih tahu, Tuhan tahu tubuh kita terbatas, makanya Elia dikasih makan dulu. Saat energi tubuh itu jatuh, emosi ikut terganggu, betul tidak? Siapa yang di sini kalau lihat temannya kelaparan dia emosi sekali? Ada punya teman yang kayak begitu? Coba bilang sambil kiri kanannya, bukan jikau. Ya. Dengar baik ya begini. Keputusan terbaik itu tidak mungkin lahir dari perut yang lapar. Halo? Keputusan terbaik jarang lahir dari tubuh yang lapar karena kehabisan tenaga. Sehingga kehabisan tenaga. Enggak pernah. Makanya kita pernah dengar orang bilang gini. Dialog terbaik adalah lahir di meja makan, bukan di mimbar. Nah kalau mau butuh catering, hubungi Thomas. Iklan juga. Ya. Siapa tahu mau ajak kita makan-makan kan, dialog. Paling enak itu di meja makan. Nah pemulihan dimulai dari pemulihan tubuh. Itulah yang dialami oleh Elia. Dengar baik, kasih Tuhan kepada kita bukan hanya masalah rohani dan masalah jiwa, tapi juga jasmani. Ya. Yesus pernah berkata, di dalam Markus 2:27, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Sabat itu anugerah supaya kita tahu, oh ada waktunya untuk istirahat. Oh ada waktunya untuk beraktivitas. Sekali lagi hati-hati. Ya, ini bukan legitimasi kalau orang, oh berarti istirahat Kak ya, berarti seharian saya boleh tidur. Enggak, itu namanya malas. Ya. Bukan, ada semua waktunya. Kalau memang harus beraktivitas, beraktivitaslah. Ya. Saya punya teman, ya sudah almarhum. Dia bisa dimanapun dan kapanpun tidur. Lagi nyetir, lampu merah dia bisa tidur. Saya tanya, kenapa ini tidak jalan-jalan? Saya kan panggil dia Pak Direktur, karena dia memang direktur sebuah perusahaan. Pak Dir, dia baru begini. Dia bisa tidur, kita ajak ngobrol di telepon. Halo Pak Dir, ya begini-gini. Lama-lama dia gini. Bisa-bisanya orang tidur. Ya, dia bisa tidur di mana saja dan kapan saja. Peltu, nempel turu. Ya, tahu turu tidur, nempel tidur. Ya, sebenarnya saya juga begitu ya. Saya bilang sama maminya Dev itu, kami itu begitu. Ada bantal saja di situ, pasti tidur. Saya orang yang gampang sekali tidur. Ya. Nah itu. Ingat ya, ini bukan legitimasi kita keenakan tidur ya. Jadi maksud dari apa yang ingin disampaikan adalah kalau memang tubuh kita menuntut untuk istirahat. Istirahatkan, yang mengerti katakan amin. Jaga tubuh kita. Kalau memang tubuh kita membutuhkan nutrisi. Kasih makanan yang bergizi. Kalau tubuh kita memang perlu ya, untuk kemudian kita recover kembali. Mazmur 103 ayat 14 berkata, dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Halo? Makanya di dalam kekristenan itu ada namanya kebangkitan tubuh. Karena waktu Tuhan mau memulihkan, dia bukan cuma memulihkan roh yang diterima oleh Bapa, jiwa kemudian yang diselamatkan, tetapi Tuhan juga berbicara tentang tubuh yang diubahkan menjadi tubuh keselamatan, tubuh kemuliaan. Makanya di dalam kekristenan itu indah sekali. Karena Tuhan hanya enggak berbicara tentang jiwa dan roh, tapi berbicara tentang tubuh kita juga. Dan ini yang terjadi sama Elia. Waktu Tuhan datang, dia pulihkan dulu tubuh Elia dengan makan dan minum, istirahat. Engkau yang lemah hari-hari ini, ya, yang banyak pikiran, cobalah tidur. Ya, coba untuk ambil waktu istirahat sebentar untuk tidur. Makan yang bergizi dan tidur. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia setelah dia pulihkan tubuhnya? Tuhan melakukan yang kedua, pemulihan jiwa. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menemani dan menerima kelemahan dari Elia. Nah, coba perhatikan 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Berkata begini, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Saya mundur sedikit, saya jelaskan ayat ini. Perhatikan waktu di ayat 3, Elia ngapain? Dia memutuskan meninggalkan bujangnya. Nah waktu dia meninggalkan bujangnya itu dia mengisolasi dirinya. Ya bukan ambil isolasi bordet gini ya, bukan. Dia mengisolasi dirinya, dia menjauh dari orang. Ya, nah pertanyaannya begini, kenapa Elia meninggalkan bujangnya di Beersheba dan dia pergi sendiri ke padang gurun? Nah menurut pemahaman saya, apa yang saya dapatkan waktu kita merenungkan hal ini. Elia tahu
Dia ini ada satu orang, yaitu bujangnya, yang melihat perbuatan Elia mulai dari mujizat. Pokoknya hal-hal yang supernatural dan spektakuler, bujangnya lihat. Ternyata Elia, waktu dia menyuruh bujangnya untuk tinggal, dia sedang menutupi kelemahannya. Waktu dia tinggalkan bujangnya, saya mengerti Elia tidak mau bujangnya melihat apa yang menjadi titik lemah dari Elia. Dia meninggalkan bujangnya supaya bujangnya tidak lihat bahwa dia ini orang yang bisa putus asa. Nah, berapa banyak kita yang juga seperti itu. Engkau yang menjadi pemimpin di sebuah kantor, engkau yang menjadi pemimpin di sebuah organisasi, karena engkau merasa ada di posisi itu, jadi tidak boleh kelihatan kelemahan. Betul apa betul? Karena nggak boleh kelihatan kelemahan itu, akhirnya kelemahan itu, beban itu, tekanan itu engkau tanggung sendiri. Dan pada saat engkau tanggung sendiri, ternyata terlalu berat. Waktu terlalu berat, tekanannya terlalu berat, jadilah seperti Elia. Ternyata saya ini gagal, saya ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambil saja nyawaku, saya menyerah. Berapa banyak kita yang seperti itu. Kita nggak mau orang melihat sisi kelemahan kita, apalagi pendeta. Ya, harus terlihat sempurna. Tuntutan untuk terlihat sempurna seringkali membuat kita menjadi beban. Ini yang Elia alami, makanya dia meninggalkan bujangnya. Dia terisolasi dari komunitasnya. Ya. Mungkin kita nggak keluar dari komunitas, tapi kita sembunyikan. Itu sama, kita sedang mengisolasi diri sendiri. Makanya di salah satu value di dalam Golsisi kita tanamkan keterbukaan. Karena percuma kalau kau datang ke tempat ini, kau nggak pernah terbuka sama orang. Kau sulit untuk disembuhkan. Dan dengar baik. Kalau Elia tidak mau memperlihatkan sisi lemahnya, itu seringkali juga terjadi sama kita. Kita berpikir kalau kelemahan kita tunjukkan, maka kita akan kehilangan orang. Maka kita akan kehilangan orang sekitar kita. Kalau hari-hari ini engkau merasa lelah, engkau merasa beban itu kamu tanggung sendiri, saya mau kasih tahu, berhenti sejenak. Ambil waktu 10 menit saja setiap hari. Datang kepada Tuhan. Gak usah bikin apa-apa, bernapas saja terus ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku hadir di hadapan-Mu. Aku mau merendahkan diri, aku punya kelemahan. Di hadapan Tuhan, dengar baik. Di hadapan Tuhan, kelemahan-Mu bukanlah kutuk. Tapi itu pintu masuk buat engkau dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Halo, kelemahan-Mu bukan kutuk. Itu pintu untuk pemulihan. Dengar baik, kelemahan adalah area di mana Tuhan, kalau kita terbuka dengan Tuhan, kelemahan adalah area di mana Tuhan bisa bekerja lebih dari yang kita bayangkan untuk kemuliaan namanya. Asal kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengakui segala kelemahan kita nggak alergi sama kejujuran emosional. Kita minta Tuhan, ini kelemahanku, Tuhan sentuh. Izinkan Tuhan sentuh titik lemah kita. Bukan bagian terkuat kita. Maka dia akan mengerjakan karyanya yang luar biasa dalam hidupmu. Seringkali kita kebalikannya. Seringkali kita malah menjauh. Belajar dari Paulus. Paulus pernah berkata sama Tuhan, cabut duri dalam dagingku. Tuhan ngomong apa? 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Halo, aplikatifnya bagaimana? Kalau hari-hari ini engkau ada tekanan, cari mentor rohanimu, cari kakak rohanimu, cari orang yang bisa kupercaya, bukan warta jemaat. Tahu warta jemaat yang kalau kita cerita besoknya muncul di tetangga ceritanya. Ya. Cari orang-orang yang bisa engkau percaya, berbagi cerita kepada mereka. Makanya dengar baik, Elia itu didatangin sama malaikat 2 kali. Yang pertama kali disentuh, yang kedua kali disentuh. Malaikat itu makhluk roh. Tapi kali itu dia bisa menyentuh dia. Maksudnya apa? Supaya Elia tahu bahwa dia ditemani. Kalau engkau hari-hari ini mengalami itu, engkau perlu tahu, engkau enggak sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ada orang-orang yang siap mendengarkan ceritamu. Permasalahannya engkau mengisolasi dirimu atau tidak. Jangan sampai ada orang yang siap mendengarkan ceritamu, dia siap mendengarkan keluh kesahmu, dia siap membantu. Tapi karena engkau mengisolasi diri, engkau lari kepada gurumu sendiri. Jadi engkau gak pernah dengar, engkau gak pernah ditolong. Hari-hari ini, banyak orang yang seperti ini, berakhir dengan bunuh diri. Saya berdoa di tempat ini, kalau hari-hari ini engkau mengalami itu, ayo. Ya, cari orang di mana kita bisa cerita, terbuka. Cari orang yang bisa menemani kita. Dengar baik. Daerah yang paling sering engkau sembunyikan
itu adalah daerah yang Tuhan ingin pulihkan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak ingin kau hebat dulu baru Tuhan pakai. Justru Tuhan ingin kau jujur di hadapannya baru dia akan pakai. Ya. Tuhan ingin kita hadir di hadapannya dengan rapuh, dengan utuh walaupun rapuh. Tuhan ingin kita hadir di hadapannya dengan kejujuran. Kita ngomong, Tuhan kelemahanku ini Tuhan. Bantu aku. Kau akan lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Aplikatifnya gimana? Mulai saat ini, carilah komunitas yang memahami bukan menghakimi. Isolasi memperparah keadaan jiwa. Buka percakapan dengan orang-orang yang kita percayai. Ganti narasi dirimu dari kau sebut, saya ini gagal menjadi aku lelah, tapi itu manusiawi. Kalau hari ini engkau lelah, ingat baik-baik. Engkau lelah dan merasa, kok kayaknya performaku sudah menurun. Dengar baik. Engkau dicintai Tuhan bukan karena performamu. Kalau performamu turun, Tuhan tidak kurang cintanya pada kamu. Kalau kamu bagus performamu, Tuhan juga tidak tambah sayang. Karena dia sudah lebih dulu sayang kita apa adanya. Makanya dengar baik hari ini. Ya. Dia sudah buktikan kasihnya kepada kita dengan kasih anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Makanya mulai saat ini kita bisa terbuka kepada dia karena dia bisa memulihkan apa yang kita tutupi. Dia bisa memulihkan apa yang menjadi kelemahan kita. Izinkan malam ini dia masuk dalam hatimu. Jujur padanya di depannya. Jujur secara emosional. Engkau punya kelemahan apa ngomong? Saya punya kelemahan Tuhan. Kalau lihat cewek, mataku keranjang. Ngomong sama Tuhan, jujur. Ngomong sama pemimpin rohanimu. Supaya engkau bisa didoakan. Supaya engkau bisa dipantau. Jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi. Luka yang ditutupi semakin memperparah infeksinya. Dia bisa menjalar kemana-mana. Tetapi luka yang dibuka diobati. Dia bisa menjadi contoh untuk orang lain bisa dipulihkan. Dan kau menjadi saksi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan pulihkan jiwanya dengan menemani dia. Yang ketiga, dia pulihkan hubungannya dengan Tuhan. Pemulihan iman terjadi. Tuhan berikan anugerah dan arah. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 dikatakan begini. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, ya ini gunung Horeb. Ingat, Elia diberi makan berapa kali? 2. Halo, ini kayaknya sudah menurun juga nih kanunya nih, fisiknya. Jangan lupa nanti mampir di bawah, masuk lagi ya kan. Ya, mampir di bawah kita makan sama-sama, ada soto Banjar. Lalu kita ngobrol-ngobrol, yang mengerti katakan amin. Berapa kali Elia dikasih makan? 2, ya betul ya. 2 kali dia dikasih makan, ingat. Makanan yang pertama memulihkan tubuhnya. Perhatikan, makanan yang kedua memampukan dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dia pergi ke gunung Tuhan. Tahu artinya? Makanan yang kedua adalah lambang bagaimana perjamuan itu terjadi. Bagaimana ekaristi itu terjadi. Roti yang kedua itu bayang-bayang dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, dia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti yang kedua yang dimakan, itu perjamuan kudus. Itu dia menyatu. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Sehingga dia bisa naik ke gunung Tuhan. Apa aplikatifnya buat kita hari-hari ini? Tuhan mau pada saat kita makan roti dan anggur bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, itu artinya engkau sudah menginjili dirimu sendiri. Karena pada saat engkau meminum dan makan, Yesus berkata, menjadi peringatan akan aku. Itu artinya waktu engkau makan dan minum roti dari Tuhan, tubuh dan darah Kristus, engkau sudah menginjili dirimu. Makanya penting buat tiap hari engkau datang dan baca firman.
buat Elia waktu dia makan roti kedua itu bukan cuma sekedar kekuatan. Itu akses menuju gunung Tuhan. Itu akses dia bisa menghadap Bapa. Dan itu karena roti dan minuman yang dia minum. Dan malam hari ini apa yang ada di tanganmu itu adalah persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dan malam hari ini kita akan peringati. Itu yang memulihkan Elia sehingga Elia bisa naik ke gunung Tuhan. Makanan kedua adalah tubuh dan darah Kristus. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Ingat, Yesus yang memunculkan imanmu. Yesus juga yang akan memelihara imanmu sehingga engkau bisa naik ke gunung Tuhan. Perjalanan iman kita bukan hal yang mudah. Setuju ya? Perjalanan iman kita bukan perjalanan yang mudah. Tapi saat engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, itu artinya Tuhan mau menemanimu. Tuhan mau memberikan engkau kekuatan. Tuhan mau memulihkan rohmu. Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Sang Bapa. Dan itu didapatkan saat kita makan tubuh dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Roti yang kedua memampukan kita karena itu adalah anugerah Tuhan yang akan terus pelihara iman kita. Dia yang memulai iman kita, dia yang memelihara, dia juga yang memampukan kita naik ke gunung Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Malam hari ini roti dan anggur ada di tanganmu. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita, siapkan diri kita. Tuhan kita, Bapa yang kita sembah, Dia peduli terhadap jasmani kita, Dia peduli terhadap jiwa kita, Dia juga peduli terhadap roh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dia gak cuma sekedar ngomong, roh kita kembali kepadanya, jiwa kita akan diselamatkan. Dia gak ngomong itu, Dia juga ngomong mengenai kebangkitan tubuh. Dia peduli dengan tubuh kita. Malam hari ini kita akan peringati perjamuan kudus. Bapa kita, Bapa yang baik. Bapa yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Hari-hari ini kalau engkau bergumul dengan kebutuhan jasmanimu, dengar baik. Waktu Elia disentuh, disuruh bangun, disuruh makan dan minum. Rotinya sudah ada atau belum ada? Rotinya sudah ada, itu artinya pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu akan sempurna. Kalau cuma masalah sekedar makan dan minum, Tuhan akan siapkan. Karena firman Tuhan berkata, Bapa mana yang kalau anaknya minta roti akan diberikan ular. Nah, itu Bapa kita yang baik yang di surga, yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan kita bangkit berdiri. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari hal. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Amin. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
tepuk tangan yang meriah buat Bapak kita yang setia. Bapak kita yang selalu mengerti keadaan kita. Bapa, Kau setia. Amin. Kau mulia, tenanglah jiwa Amin. akan bersamamu. Akan lebih Dari segalanya. segalanya, tenanglah jiwaku dalam hati. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. biar cuma Tuhan saja ikan hujan. Kau tunjukkan. Amin. Yes. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia. Malam hari ini mungkin ada engkau yang sedang ada dalam tekanan berat. Karena kau mau menanggung semuanya sendirian. Mungkin karena egomu. Mungkin karena pride-mu engkau gak berani menunjukkan sisi lemahmu. Malam hari ini firman Tuhan, jangan pikul itu beban itu sendirian. Di mana titik lemahmu, berikan itu kepada Tuhan. Dia akan tunjukkan kuasanya dalam hidupmu. Malam hari ini engkau yang tertekan mungkin karena statusmu. Mungkin karena jabatanmu dan engkau gak berani terbuka. Engkau mengisolasi dirimu. Engkau menjauh dengan berkata aku ini introvert. Dengar baik. Engkau butuh orang yang mau mendengarkan. Dan Bapamu di surga juga mau mendengarkan. Oleh saat ini, perlihatkan kelemahanmu sama Tuhan. Ngomong sama mentor rohanimu. Bicara. Jangan ada sembunyikan apapun. Karena disitulah letak pemulihan akan terjadi. Tuhan mau memulihkan malam hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih Amin. setiamu, Kau menyediakan yang Yes. Bapamu Bapa yang setia. Bapamu Bapa yang mengerti keadaan. Dia tidak pernah berubah mengasihimu. Engkau gak perlu menunjukkan performamu di hadapan dia. Datang kepada dia dengan jujur. kasih setiamu.
mengakui kelemahan di hadapan-Mu Tuhan. Ini sebuah deklarasi kami. Pakai kelemahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kelemahan kami untuk Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Kami ini dalam manusia. Kami ini debu dan tanah Tuhan. Tapi kami yakin saat kami berserah kepada Tuhan yang hebat, kuasa-Mu akan bekerja dengan sempurna. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun kelemahan kami, jasmani kami, jiwa kami serahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Pakai itu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan malam hari ini, kami juga mau seperti Elia, makan roti yang kedua, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau menyakiti hati orang tuamu, menyakiti hati anakmu, temanmu, tidak sengaja. Minta ampun sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Layakkan aku menerima perjamuan. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Ampuni sikap egois kami Tuhan. Ampuni kalau kami menyakiti orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari malam hari ini, siapkan hatimu. Angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan yang berisi anggur. Angkat tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur buat kebaikan, katakan terima kasih. Angkat suaramu. Belajar berterima kasih sama Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Belajar buka suaramu, katakan terima kasih. Katakan kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Mari sembah. Katakan thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
katakan terima Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. katakan terima kasih. Yesus, Terima kasih. Amin. terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari semuanya kita semua lebih lagi berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan Terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu katakan hanya anugerah-Mu. hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Katakan hanya anugerah-Mu. hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Malam hari ini kami dikuatkan kembali sama seperti Elia. Yang mampu berjalan 40 hari 40 malam dalam perjalanan iman kami. Kami selalu dikuatkan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Buat firman yang menegur kami, mengkalibrasi hati kami. Yang kemudian kami berdoa Tuhan buat firman ini supaya firman ini mengubahkan hati kami. Sehingga kami datang pulang tidak sama lagi. Kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami tahu Tuhan menjadi pelaku firman bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami. Roh-Mu memampukan kami. Roh-Mu yang menguatkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu tidak akan lalu begitu saja. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Kuatkan mereka sehingga mereka bukan hanya mendengarkan. Tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar melalui kehidupan kami. Orang melihat nama-Mu dimuliakan. Nama-Mu ditinggikan. Pakai kehidupan kami lebih lagi. Dan saat kami menjadi pelaku firman. Saat itu orang melihat terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan jemaat sekalian sudah ada 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan informasi tambahan juga, di atas kotak persembahan ada kotak kecil yang berisikan form untuk mengisi janji iman. Jadi bagi jemaat sekalian yang terbebani untuk menabur dalam perayaan Natal kita pada bulan Desember, sebentar boleh diambil, kemudian setelah ibadah ini selesai boleh dikembalikan kepada teman-teman yang bertugas di belakang. Kemudian apabila juga ada jemaat sekalian yang sudah mengisi form sebelumnya, boleh dikembalikan janji imannya atau disetor kembali janji imannya, kemudian diserahkan kepada saudari Vero. Persembahan kita akan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan saya. Namun sebelum itu, mari jemaat sekalian kita angkat kedua amplop syukur kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan
Firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini Bapa. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Tuhan dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia. Jadi terang di dunia, ku mau menjadi juara, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Jadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia, ku mau menjadi juara, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia,
mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan Fun Sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Izin menambahkan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, dengan rasa syukur
dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBO Ikumene, selamat datang dalam komunitas Gold CC. Jika bagi Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki tempat beribadah yang tetap untuk sama-sama kita bertumbuh, kami di tempat ini sangat terbuka untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Dan di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ada teman-teman Aser yang membawa form selamat datang. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, jangan ragu-ragu untuk diambil dan diisi. Setelah diisi boleh kembalikan kepada teman-teman Aser dan akan ditukarkan dengan souvenir dari gereja. Jadi selamat datang dalam keluarga besar GBO Ikumene, selamat datang dalam komunitas Gold CC. Mari pakai waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Dan juga di teman-teman para Aser membawa form pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan. Apapun bentuk kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, boleh diambil dan juga diisi, dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada teman-teman Aser, dan kami akan doakan setiap hari Selasa dan Jumat dalam Menara Pondok Daud. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun bentuk pergumulan atau kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diisi untuk form pokok doa. Yang berikutnya, bulan ini akan dilaksanakan seminar sesuai dengan bulan-bulan berikutnya disampaikan, ini untuk khusus bagi wanita-wanita. Jadi bagi jemaat Tuhan sekalian yang terkhusus buat wanita, silakan ikut seminar dengan judul tema Wanita Cakap Berdampak. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 September 2025. Jadi bagi jemaat Tuhan sekalian terkhusus untuk wanita boleh menghubungi Ibu Debbie dengan nomor yang sudah tertera di layar. Dan juga untuk biaya pendaftaran terkhusus buat jemaat GBO Ikumene itu 25.000. Jadi bagi di luar jemaat GBO Ikumene itu biayanya agak sedikit naik dari kita. Yang berikutnya, jangan lupa teman-teman semua jemaat Tuhan sekalian, hari Selasa kita ada Fusion Ground di tempat ini. Pastikan kita semua yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya kita rindu untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Semakin hari kita semakin dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan lupa hadir untuk di tempat ini. Dan juga hari Kamis kita ada fun sport, main bulu tangkis. Jadi ini gratis bagi kita semua. Pokoknya datang saja, bawa diri. Semua peralatan dan semuanya telah disiapkan. Nanti untuk tempat dan lokasinya itu akan diumumkan di akun Instagram kita di GBO Ikumene. Yang berikutnya, bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali datang mungkin, atau jemaat sudah yang lama di tempat ini yang berulang tahun selama bulan September, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Boleh maju ke depan, kita akan didoakan dan akan menerima souvenir dari gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari sepanjang bulan September, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September, boleh maju ke depan. Dan akan didoakan oleh Pastor Ezra. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan September, maju ke depan, jangan malu-malu. Walaupun baru pertama kali hadir, ayo maju ke depan aja, nanti kita akan berikan souvenir dari gereja. Ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan September yang namanya Septo. Ya, silakan maju. Ayo jangan malu-malu, nanti kita akan doakan dan akan terima souvenir. Bagus souvenirnya ini. Ya. Ada lagi? Ayo jangan malu-malu. Yang berulang tahun sepanjang bulan September. Agak geser ke sebelah sini, ini jangan, ya geser ke sebelah kiri. Ada lagi? Silakan maju, jangan malu-malu. Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita angkat tangan kita mau doakan buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa kami yang dalam surga, kami mengerti anugerah-Mu terlalu besar buat kami. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan di usia yang baru, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri beracara dalam kehidupannya. Dan biar apa yang dilakukan oleh kedua tangannya itu memuliakan nama Tuhan. Biar kemanapun kakinya melangkah, ada anugerah Tuhan yang melangkah di depannya. Dan biarkan Tuhan apapun profesinya, Tuhan selalu menjaga, melindungi. Keluarga besar mereka Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka menjadi garam dan terang. Dan biarlah Tuhan mengangkat mereka di atas segala bangsa. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang Selamat ulang tahun.
kita selama sepekan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, sini untuk semua bangkit berdiri. Sekali lagi malam hari ini, kita mau bersorak kita bagi nama Tuhan kita. Kita rayakan kemenangan yang kita terima dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan rasa syukurmu yang lebih besar bagi nama Tuhan kita pada malam hari ini. Kau adalah hal yang terindah yang pernah terjadi di hidupku. Kau buatku selalu baru. Ku ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Di dalammu ku temukan keteguhan, kedamaian. Ku tenang lewati badai, sebab kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Selamanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kaulah alasanku ada, Kaulah segalanya. Kau adalah hal yang terindah yang pernah terjadi di hidupku. Kau buatku selalu baru. Ku ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau dunia. Konsisi katakan, di dalammu ku temukan keteguhan, kedamaian. Ku tenang lewati badai, sebab kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Selamanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kaulah alasanku ada, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalammu ku temukan keteguhan, kedamaian. Ku tenang lewati badai, sebab kau besertaku. Kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Puji namamu. Selamanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kaulah alasanku ada, Kaulah segala. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Selamanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kaulah alasanku ada, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Satu suara katakan, Kau alasanku ada, Kau jadikan
bersyukur Tuhan Yesus. Hanya Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang dari awal, pertengahan hingga hari ini Tuhan Yesus, ibadah kami telah kami laksanakan semua karena berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apapun yang dia lakukan Tuhan Yesus, pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan, Engkau terus memberkati Tuhan Yesus, sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Bapa, semuanya Tuhan Yesus dapat dilaksanakan, dapat dilakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus setiap pelayanan, setiap potensi yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Engkau sendiri memberkati Tuhan Yesus, agar pelayanan apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak berada, dimanapun hamba-hamba melayani Engkau Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendiri akan terus memberkati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang telah hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari ini, agar setiap firman Tuhan, setiap penyembahan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami kembali nanti Bapa, kami akan memperoleh berkat damai sejahtera yang asalnya pada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kendala dalam mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Bapa juga dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka Bapa, agar mereka mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang lalai Tuhan Yesus, untuk mengikuti setiap persekutuan kami dengan Engkau. Engkau mengetuk pintu hati mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus kembali kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan Yesus karena tugas dan tanggung jawab mereka, aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan juga akan terus nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan para pemimpin kami Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan setiap jajarannya Bapa, bahkan sampai ke pelosok negeri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemimpin kami Bapa, agar dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami, Tuhan Allah memberikan hikmat Bapa, agar setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam bangsa kami Tuhan Yesus, itu semuanya Tuhan Yesus berasal dari Engkau Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau hadir Bapa, memberkati kami Tuhan Yesus, agar setiap bangsa kami Tuhan Yesus terjadi pertobatan yang besar-besaran Tuhan Yesus, agar setiap kami Bapa dapat menjadi berkat untuk setiap orang, bahkan kami menjadi berkat dan perpanjangan tangan untuk menemui jiwa banyak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam bangsa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya mata-Mu Tuhan Yesus tertuju untuk bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus menyerahkan setiap kami Tuhan Yesus, setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi bersatu hati Bapa, untuk berdoa untuk bangsa kami, untuk meniup jiwa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Bapa untuk jemaat kami, gereja kami GBI Okumene tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah gereja kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memberkati Tuhan Yesus agar gereja kami ini Bapa dapat menjadi berkat untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu yang hadir Bapa, agar melalui jemaat kami ini Tuhan Yesus semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap para pemimpin kami Tuhan Yesus, para pemimpin gereja kami tempat ini, mulai dari Ibu Gembala Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam masa tuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, pemulihan terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan Yesus. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus dirasakan oleh Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk Pastor Ezra Tuhan Yesus sebagai wakil gembala kami tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus, pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan atas mereka Bapa. Engkau memberikan hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar setiap visi dari Tuhan, visi dan misi yang Tuhan Allah sudah percayakan atas dirinya Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri akan memberkati agar dapat dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, berkati istrinya Tuhan Yesus, berkati anaknya Dev Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa untuk leader kami Tuhan Yesus, yaitu Pastor Peter Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, dimanapun berdiri melayani Engkau. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami Bapa. Sekitar gereja Talamaran Rea Tuhan Yesus, GPDI, GMS, Gereja Toraja Bala Tamalan Rea, Satria Kasih, Gepil, dan bahkan setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Bahkan gereja-gereja di seluruh kota Makassar ini Bapa. Jadikan kami berkat Tuhan Yesus, jadikan kami kesatuan hati Bapa, agar setiap kami Tuhan Yesus dapat bersama-sama Bapa menuju jiwa untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus terus menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami lekas pribadi Tuhan Yesus, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan juga akan terus mereka rasakan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Allah yang memberkati, pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah kami secara online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus, Tuhan angkat beban mereka Bapa, agar semuanya Tuhan Yesus mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan terus menjawab setiap doa kami tepat pada waktu yang Tuhan Allah sudah tentukan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami yang Tuhan Allah sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat. Dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu,
Oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas. Oleh karena itu pulanglah, jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan biarlah anugerah dari arah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati, dan silakan bersatu sejenak.